Kisah karomah seorang waliullah, menghidupkan mobil mogok pakai air sungai, motor diisi teh hangat. Berikut ini kisah para wali yang memiliki karomah luar biasa, bisa menghidupkan motor yang kehabisan bensin dengan teh manis dan mobil mogok diisi air sungai. Siapa yang tak kenal dengan Kiai Haji Hamim Tohari Jazuli atau yang lebih akrab disapa Gus Mik? Putra Kiai Ploso, pendiri Pondok Pesantren Al-Falah, Kediri. Semasa hidup, Gus Mik merupakan ulama yang berpenampilan nyentrik. Tak seperti kebanyakan ulama lainnya yang berdakwah melalui mimbar satu ke mimbar yang lain, atau mengajar santri di pesantren. Gus Mik justru tidak banyak menghabiskan di pesantren, melainkan di klub malam, diskotik, prostitusi, dan semacamnya. Kendati begitu, tak sedikit orang yang akhirnya bertaubat, lantaran tersentuh dengan pendekatan dakwah Gus Mik yang dilakukan secara lemah lembut. Kisah-kisah Gus Mik selalu dikenang para santri dan pecintanya. Tidak sedikit karomah Gus Mik atau kisah kewalian Gus Mik bagi orang dekatnya atau orang kebetulan pernah bersinggungan langsung dengan Gus Mik. Berikut ini sepenggal cerita tentang karomah Gus Mik. Jangan ceritakan kejadian ini sampai aku wafat, kata Mbah Kiai Hayat Rois Syuriah PCNU Nganjuk. Pada tahun 80-an, Gus Mik sewaktu pulang dari rapat besar NU di Surabaya, ternyata mobil yang beliau kendarai bersama rombongan kehabisan bensin di tengah malam dan jauh dari pemukiman warga. "Waduh, gimana ini Yai?" keluh salah satu anggota rombongan. Dengan santai Gus Mik berkata, sana cari air di sungai," perintah Gus Mik kepada seorang pengikutnya. "Untuk apa?" ujar Kiai Hayat Rois yang tidak paham atas perintah Gus Mik. "Pokoknya cari saja," ujar Gus Mik. "Injih Yai," cetus Kiai Hayat Rois. Setelah mendapatkan air, Gus Mik memerintahkan dia untuk memasukkan air ke dalam tangki bensin. "Noh, masukkan ke tempat bensin," perintah Gus Mik, disambut keheranan Kiai Hayat. "Masukkan sajalah," perintah Gus Mik. Setelah air sungai yang ada di ember dimasukkan ke dalam tangki bensin. "Coba, starter mobilnya," kata Gus Mik. Dan, jreng, mobil langsung nyala. Bahkan ada cerita lain akan karomah Gus Mik yang sangat luar biasa. Setelah menghadiri semaan Jantikom mantap di daerah Kabupaten Nganjuk pada tahun 80-an juga, beliau diantar oleh salah satu jamaahnya yang bernama Kiai Haji Fakih dengan menggunakan sepeda motor. Tapi di tengah jalan motornya mogok karena kehabisan bensin. "Kamu itu, sebenarnya ikhlas nggak sih nganterin aku?" kata Gus Mik. Pengantar ini pun tidak bisa bicara dan menjawab pertanyaan Gus Mik tersebut. "Ya udah, ayo marung saja, itu di depan ada warung." "Lah malam-malam gini cari bensin kemana?" cetus Gus Mik. Pada akhirnya Gus Mik dan Kiai Haji Fakih mampir di warung dan memesan teh hangat. "Pesen teh hangat 3 pak," pinta Gus Mik. "Kok 3 Gus? Lah satunya untuk siapa?" ujar Kiai Haji Fakih. "Sudah, minum saja tehmu," kata Gus Mik. "Alhamdulillah, sudah habis Gus," ujar Fakih lirih. "Satu yang utuh itu, bungkus saja." "Ayo kita teruskan perjalanan," dawuh Gus Mik. Sambil bawa bungkusan plastik teh hangat, Yai Fakih kelingak-kelinguk di depan motornya. "Lah gimana tidak? Motor gak bisa jalan buat apa? Cepat masukkan teh hangatmu itu ke tangki motor," perintah Gus Mik. "Waduh, bisa protol nanti mesin motorku," batin Yai Fakih. "Hei, kenapa diam? Cepat masukkan," perintah Gus Mik ke Yai Fakih. "Enjih Gus," tambah Fakih. "Sekarang starter," kata Gus Mik. Dan, dotmak jreng, motor yang kehabisan bensin tersebut akhirnya bisa hidup dan jalan lagi dengan sebungkus teh manis yang dipesan Gus Mik di warung. Karena motor sudah bisa jalan, maka Gus Mik dan Yai Fakih meneruskan perjalanan ke dalam Gus Mik. Alih-alih mensilahkan masuk untuk istirahat sebentar, beliau malah dawuh, "Jangan dimatikan mesinnya, langsung pulang sana. Keburu habis bensinnya." Itulah sepenggal kisah karomah Gus Mik. Kisah dari Mbah Yai Bagowi, Suriah Nunganjuk, dan Nabhan Ibnul Qayyim ponaan Yai Fakih. Artikel ini telah tayang di Tribun Jatim.